Shalom, Jemaat GSKI Betani, Surabaya dan sekitarnya. Saya pada kali ini akan menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan sesuatu supaya kita semua ini menyadari bahwa dalam kondisi apapun Tuhan menghendaki kita untuk bersukacita. Sehingga saya beri judul menjaga sukacita yang sejati. Mengapa saya memberikan kata menjaga? Karena sebetulnya sukacita itu sejak waktu kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sukacita ini sudah kita dapatkan di dalam diri kita. Tetapi seringkali karena fokus kita tidak kepada Tuhan, maka sukacita itu justru dicuri, diambil atau teralihkan. Bahasa kerennya distracted. Nah, sukacita yang sejati ini, mengapa kok ada kata sejati? Karena sukacita yang sejati itu sukacita yang tidak tergantung situasi apapun. Nah, saya mau menyampaikan firman Tuhan ini dari Filipi 4. Memang saya baca mulai ayat pertama sampai dengan ayat 9. Tetapi nanti saya akan lebih fokuskan pada beberapa ayat yang justru menjadi kata kunci sukacita ini. Saya mulai bacakan Filipi 4 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi, yang kurindukan. Paulus pada waktu menulis ini sebetulnya dalam posisi di penjara. Dalam keadaan dia di Roma, setelah lebih dari 25 tahun melayani Tuhan, mengalami berbagai macam peristiwa, dan justru di episode terakhir waktu dia mengalami penjara, dia teringat pada jemaat yang pernah dia menangkan di Filipi. Yang pada waktu itu ya, Paulus menyatakan, ya, saudara yang kukasih dan kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Wow, Paulus itu membanggakan ya, jemaat yang dia sudah menangkan ini. Berdirilah dengan teguh di dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Ayat yang kedua. Ini menyebut beberapa nama. Yudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati si pikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan teman kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Wow! Mereka yang berjuang bersama-sama di dalam Tuhan. Paulus begitu bangga terhadap mereka. Bahkan sudah berani menyatakan bahwa mereka adalah orang pilihan yang nanti tercantum di dalam kitab kehidupan. Nah, ayat yang utama ini, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Lalu ayat berikutnya, setelah bersukacita, baru kemudian hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Terus, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Paulus menyatakan bahwa kamu sudah melihat semuanya, mestinya ya lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, saya mau sampaikan kata sukacita ini menjadi kata yang sangat penting. Dan seharusnya kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, mestinya Tuhan sudah memberikan itu. Mengapa? Karena hanya dengan Roh Kudus kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang memberikan sukacita itu sebagai
salah satu dari 9 unsur yang ada di dalam buah roh. Nah, sukacita itu tidak sama dengan kepuasan. Kenapa? Karena kepuasan itu berhubungan dengan hal-hal yang duniawi. Kepuasan itu berhubungan dengan hal yang dasarnya itu unsur lahiriah. Kepuasan itu lebih mengarah kepada apa yang kita dapatkan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Sehingga kepuasan itu bersifat situasional. Tetapi kalau sukacita, karena sukacita yang sejati itu hanya dari Tuhan, maka itu pasti bersifat ilahi. Dan karena bersifat ilahi, itu adalah situasi yang batinia, yang tidak ada kaitannya dengan sekitar kita, yang tidak ada kaitannya dengan apakah itu enak maupun gak enak. Yang di dalam Tuhan mesti memiliki sukacita ini dan harus dijaga. Dan sukacita yang seperti begini, kalau benar-benar ada di dalam diri kita dari Tuhan, maka itu bersifat konsisten, tidak situasional. Sekali lagi, kepuasan itu berhubungan dengan perasaan. Tapi sukacita itu berhubungan dengan iman. Kalau kita memang beriman, kalau kita menyikapi bahwa hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita sebetulnya mengalami sukacita yang tidak tergoyahkan. Saya membayangkan Paulus waktu nulis kitab untuk jemaat di Filipi ini. Paulus dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Hidupnya sebetulnya ya, justru waktu bersama dengan Tuhan, justru sepertinya justru malah lebih menderita. Tetapi dia justru mengomong tentang sukacita ini. Bahkan kalau kita lihat ya, di kitab Filipi ini dijelaskan dengan benar bahwa sebetulnya kalau kita lihat di kitab Filipi itu, di awal kitab Filipi ini, itu sebetulnya bicara tentang bagaimana Paulus mengalami proses penjara yang sangat menderita. Tetapi dia bisa mengatakan bahwa hidup ini untuk Kristus. Dan kalaupun harus mati, mati itu sebuah keuntungan karena bisa bersama dengan Tuhan. Wow. Ya. Dan di bagian berikutnya di kitab Filipi ini, Paulus ngomong tentang kebenaran yang sejati. Dan kebenaran yang sejati itu dia membayangkan kalau sudah ada di dalam Tuhan, maka mestinya yang lain itu sudah nggak penting lagi. Disebut, dianggap sampah di dalam kitab Filipi ini. Itu di kitab Filipi 3. Dan di Filipi yang bagian terakhir, Paulus justru ngomong tentang nasihat-nasihat terakhirnya. Yang justru dia tekankan adalah bagaimana meskipun dalam kondisi yang begitu sulit, justru harus bersukacita. Dan di ayat yang keempat disebutkan, ya, sukacita ini menurut saya ya, termasuk yang paling banyak. 16 kali di kitab Filipi. Ini cuma sekedar gambaran saja. Kalau kita melihat ini, kitab yang sebelum kitab Filipi, ya, yang terdiri dari ini, sekian banyak pasal. 2 Korintus ada 13 pasal. Ya, sukacita cuma 14 kali. Galatia 6 pasal disebutkan cuma 2 kali. Efesus, di kitab Efesus bahkan tidak ada kata sukacita. Di kitab ya yang Filipi ini ya cuma 4 pasal tapi 16 kali. Wow. Ya, berikutnya di kitab Kolose 4 pasal tapi cuma sukacita 3 kali. Mengapa? Karena Paulus menekankan tentang waktu dalam kondisi apapun seharusnya kita itu harus menyikapinya dengan sukacita. Nah, berikutnya Paulus di ayat berikutnya, mengapa? Kalau tidak bersukacita, kita tidak bisa berbuat baik. Di dalam ayat yang kelima di sini disebutkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Semua orang, bukan orang tertentu. Kalau kita berbuat baik pada orang yang memang melakukan yang baik pada kita, wajar. Ya, manusiawi itu. Tapi bayangkan, justru pada orang yang melakukan sesuatu yang buruk. Tapi kita harus ya, bisa bersikap baik.
Ini bicara tentang sukacita yang luar biasa. Hanya sukacita yang sejati membuat kita bisa berbuat baik pada semua orang. Dan kalau sudah melakukan berbuat baik, biasanya berbuat baik itu kadang-kadang kita khawatir, kita mikir bagaimana kalau aku melakukan hal itu. Paulus menyatakan, hendaklah ya kita berbuat baik itu, lalu berikutnya lagi, jangan kamu khawatir. Kalau memang harus mengalami sesuatu, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang memiliki sukacita, dia pasti bisa berdoa dengan tenang. Dan waktu dia berdoa dengan tenang, dia berdoa itu bisa dengan ucapan syukur karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Saya tutup dengan satu kesaksian, atau mungkin nanti ada satu lagi, ya kalau waktunya masih cukup. Satu adalah begini. Ada orang yang waktu dia sudah di dalam Tuhan, memang dia sempat alami proses. Tapi waktu dia justru di dalam apa yang dia lakukan itu, dia cerita kepada saya, dia berbuat baik. Melakukan yang baik, termasuk orang yang melakukan sesuatu yang buruk pada dia melakukan yang baik. Ya sempat dia, terutama karena berkaitan dengan masalah keuangan, dia sempat berpikir. Tapi ternyata ya memang tidak langsung. Tapi waktu dia sudah tidak terpikirkan, bukannya firman mengatakan apa yang tidak di dalam pikiran kita, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak didengar, ditumbul dalam hati. Tapi Tuhan memberikan kepada mereka yang mengasihi dia. Nah, saya bayangkan bahwa orang yang demikian, ini ternyata Tuhan memberikan yang akhirnya sesuatu yang damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang dia dapatkan itu dia cuma ngomong pada waktu ketemu saya, Pak, mau kesaksian. Ya ini yang saya ceritakan. Ternyata kalau orang yang melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sebetulnya saya juga mau ceritakan kesaksian yang saya pribadi juga. Sama persis. Pada waktu kita kelihatannya dalam proses yang justru sepertinya keadaan yang buruk. Waktu kita tidak kehilangan damai sejahtera. Tuhan memberikan sesuatu yang di ujung yang pada waktu kita cuma berfokus pada dia. Memberikan sesuatu yang luar biasa. Ada 3 kebenaran yang kita bisa ya harus kita pegang. Jaga sukacita ini sebagai perintah. Yang kedua, tetap berbuat baik. Dan jangan perlu khawatir, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan 3, janjinya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu pasti diberikan kepada mereka yang melakukan kehendaknya. Masih ada Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. God bless you all.